Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Sementara itu, keadaan di ballroom selepas kepergian Agam dan seluruh keluarga besar Arbito dan Graham kini terlihat sepi karena para tamu dan kerabat dekat yang hadir satu persatu pergi saat acara pernikahan yang seharusnya diadakan pukul 10 pagi tadi tiba-tiba harus dibatalkan karena sang pempelai pria pergi meninggalkan mempelai wanitanya. Dengan kejadian batalnya pernikahan Agam dan Cindy, bisa dipastikan nama besar kedua keluarga yaitu Matteo dan Bernarde menjadi rusak dan juga mendapatkan rasa malu yang tak terhingga atas gunjingan dari para tamu undangan yang hadir di acara tersebut. Terlebih lagi bagi keluarga Bernarde yang merasa paling dipermalukan di situasi tersebut, di mana putri mereka ditinggal begitu saja oleh calon suaminya. Dan semua kekacauan yang terjadi sudah dapat dipastikan membuat hubungan dua keluarga itu akan hancur dan berimbas pada hubungan kerjasama kedua perusahaan. Ayo Cindy, kita pulang sekarang. Bernarde ingin secepatnya pergi dari tempat tersebut karena sudah muak mendengar penjelasan dari David mengenai putranya yang meninggalkan Cindy begitu saja tanpa alasan yang jelas. No Dad, aku ingin ketemu dia pasti akan kembali. Cindy berusaha berpikiran positif jika calon suaminya itu hanya pergi sebentar untuk menengok keadaan adik sepupunya. Setelah itu Agam pasti kembali untuk melanjutkan pernikahan mereka. Sayang, kalaupun kembali, dia tidak akan menikahkan kalian. Jadi, sekarang juga kita pergi dari tempat sialan ini, ucap Bernarde dengan penuh amarah. Tidak, Dad, aku akan tetap menunggu. Pernikahan kami harus dilanjutkan. Cindy bersikeras dengan keinginannya, karena ia masih berharap Agam akan datang. Kau tidak boleh seperti ini, sayang. Harga diri keluarga kita sudah dipermalukan seperti ini. Dan kau masih mau menikah dengan bajingan itu? Nyonya Bernarde gantian membujuk putrinya. Nyonya, berhati-hatilah jika berbicara. Putraku itu bukan seorang bajingan. Mini tidak terima anak laki-lakinya dikatakan bajingan. Kalau bukan bajingan, lalu apa namanya? Meninggalkan putriku begitu saja hanya demi menengok sepupunya, ketus Nyonya Bernarde dengan sinis. Aku bahkan curiga, wanita itu bukan sepupu putramu, tapi simpanannya. Berani kau mengatai keponakanku? Mini yang biasanya lemah lembut memperlakukan seseorang, kini berkacak pinggang dengan sorot mata yang tajam. Ia tidak terima putri kesayangan Luna dikatakan sebagai wanita simpanan. Dengan kejadian ini, aku justru bersyukur putraku tidak jadi mempunyai ibu mertua sepertimu. Sayang, sudahlah. David yang sempat terkejut ketika melihat sisi lain dari istrinya, kini membujuk wanita itu untuk tidak melanjutkan pertengkaran tersebut. Tuan David, tolong ajarin istri Anda untuk bersikap sopan santun. Bukannya merasa bersalah, dia malah menghina istriku, ucap Bernarde dengan pedas. David yang sejak tadi diam karena merasa bersalah sudah membuat keluarga besar Bernarde menjadi malu. Kini tidak bisa lagi memendam amarahnya saat wanita yang cintainya dikatakan tidak bersikap sopan. Tuan Bernarde, mulai detik ini, aku akan menarik semua saham yang ada di perusahaanmu. Dan tidak akan meninggalkan 1% pun, acam David dengan telak.
membuat Tuan Bernade harus menelan Safinanya dengan susah, hanya karena rasa amarahnya saat melihat putri kesayangannya dipermalukan seperti itu. Ia sampai lupa orang yang menjadi lawannya adalah seorang David Matteo. Baiklah, kalau begitu, kerjasama perusahaan kita dibatalkan. Bernade yang sudah terlanjur salah mengambil sikap tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain mempertahankan harga dirinya. Ayo Cindy, kita pulang sekarang. Cindy yang tidak memperdulikan perkataan dedinya, dia masih bergeming di tempatnya untuk menunggu Agam. Kalian cepat tarik paksa putriku, berkata Bernade pada anak buahnya. Karena melihat Cindy yang sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Tidak, aku tidak mau. Cindy berteriak dan meronta saat dibawa paksa oleh anak buah dedinya. Kenapa jadi begini? Kenapa pernikahan yang aku impikan gagal? Kenapa lebih mementingkan baby daripada pernikahan mereka? Ada hubungan apa antara A dan baby? Semua pertanyaan itu harus berputar di benak Cindy saat dirinya dipaksa keluar dari bathroom. Sementara itu, Minnie dan David hanya bisa diam menatap kepergian keluarga Bernade. Mereka sebenarnya merasa kasihan pada Cindy, tapi apa boleh buat? Semua keadaannya sudah kacau seperti itu. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan selain diam. Sekarang, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau melarang aku menyusul A? Dan ada apa dengan A? Kenapa dia pergi setelah mendengar kabar baby kecelakaan? Semua pertanyaan itu dilontarkan oleh David tanpa titik dan koma. Karena sejak tadi, ia sangat penasaran apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang tidak diketahuinya. Baby mencintai A. Buat? Pakik David dengan wajah yang terkejut. Sayang, ini tidak lucu. David tertawa sinis sembari menggelengkan kepalanya. Ia tidak menyangka di saat seperti ini istrinya justru mengajak bercanda. Aku serius sayang, sahut Minnie dengan raut wajah tegasnya. Dan dari yang aku lihat hari ini, sepertinya A juga mencintai baby. Itu sebabnya aku melarangmu mengejar A. Jelas Minnie. No, ini tidak mungkin. Aku tidak percaya dengan semua yang kau katakan. Tawa David kini hilang, berganti dengan raut wajah bingung bercampur dengan tegang. Mana mungkin mereka saling jatuh cinta. Mereka itu saudara sepupu. Ya, mereka saudara sepupu. Tapi tidak ada salahnya bagi keduanya untuk saling jatuh cinta. Aku justru bahagia kalau mereka saling jatuh cinta. Bahkan sampai menikah. Minnie tersenyum saat membayangkan putranya menikah dengan baby. Minnie, kok gila? David yang masih terkejut memilih untuk pergi dari ballroom tersebut. Ia ingin menyusul Agam untuk menanyakan langsung kebenaran dari cerita yang baru saja didengarnya. Minnie sendiri tidak tinggal diam. Ia segera menyusul suaminya, meninggalkan ballroom tersebut. Sementara itu, Agam yang masih mengendari mobilnya langsung menghubungi Mars untuk menanyakan keadaan baby yang dibawa ke rumah sakit apa. Bukan tanpa alasan ia menghubungi sepupunya itu, karena tadi Mars ikut pergi bersama dengan keluarga besar Arbito, dan sudah dipastikan bahwa pria itu tahu di mana keberadaan baby. Mars, bagaimana keadaan baby? Dia dibawa ke rumah sakit mana? Tanya Agam setelah sambungan ponselnya diangkat oleh sepupunya. Baby ada di rumah sakit internasional. Agam langsung mematikan ponselnya.
setelah tahu di mana keberadaan baby. Tanpa mendengar lebih lanjut perkataan Mars, ia mengemudikan kendaraannya dengan kencang agar cepat sampai di rumah sakit internasional. Dan dalam waktu kurang dari 15 menit, Agam pun sudah sampai di rumah sakit tersebut. Dengan berlari cepat, ia langsung masuk ke dalam rumah sakit dengan tujuan ruang IGD. Namun, setelah sampai di ruang tersebut, tidak menemukan keberadaan baby. Ia putus asa. Agam pun berjalan keluar, mencari di setiap ruang sembari menghubungi nomor Mars untuk bertanya di ruangan apa baby dirawat. Namun, belum sempat sambungan ponsel itu tersambung, matanya justru menatap sosok yang tidak asing baginya. Sosok yang sejak tadi membuatnya begitu cemas. "Baby!" teriak Agam, mengejar sosok yang sedang berjalan di depannya. Merasa namanya dipanggil, baby langsung menatap ke belakang, lalu tersenyum saat melihat Agam berlari ke arahnya. "Hai, kok baik-baik saja?" Agam menatap intens gadis yang ada di depannya. Ia begitu bahagia saat sosok yang sejak tadi membuatnya cemas ternyata dalam keadaan baik-baik saja, tidak terluka sedikit pun. Baby sendiri hanya menjawab dengan anggukan kepala dan langsung menghindar saat Agam ingin memeluknya. "Aku begitu khawatir padamu." Agam ingin mendekati baby, namun gadis itu seperti menjaga jarak dengannya. Aku baik-baik saja dan merasa sangat bahagia karena kau ada di sini mencariku. Dan itu artinya aku mempunyai tempat yang istimewa di hatimu." Baby tersenyum sembari menatap intens wajah pria yang sangat ia cintai. "Cih, tentu saja kau istimewa karena kau adalah adik dari Boy Alberto dan adik sepupuku." Senyum di bibir baby langsung menghilang, berganti dengan raut kesedihan. "Sampai akhir pun kau selalu menganggap aku sepupumu." "Baby, bukan begitu. Agam menghentikan ucapannya saat mendengar suara ponselnya berdering dan langsung mengangkat panggilan tersebut saat melihat nama Mars tertera di layar ponselnya. "Kau di mana?" tanya Mars saat sambungan ponselnya terhubung. Agam menengok ke kanan dan ke kiri, lalu di belakang, mencari tahu saat ini dirinya ada di lorong mana. Ia pun berjalan mencari seseorang yang lewat untuk bertanya. Namun tidak ada satu orang pun di lorong itu kecuali dirinya dan juga baby. "Sudahlah, cepat kau kemari. Kami ada di ruang ICU." "Ruang ICU? Memangnya siapa yang dirawat?" tanya Agam dengan bingung. "Kau masih tanya?" "Tentu saja, baby," ucap Mars dengan kesal. "Baby, tapi dia..." Agam menengok ke belakang, namun tidak ada siapapun di sana. "Baby, kau di mana?" Agam berjalan mencari keberadaan gadis yang baru saja ia ajak bicara. "Kenapa kau mencari baby? Bukankah sudah aku katakan, dia ada di ruang ICU? Jadi cepat kau kemari, karena sebelum baby tidak sadarkan diri, dia terus memanggil namamu." "Dek, ini tidak mungkin. Baby baik-baik saja. Aku baru saja berbicara dengannya." Tangan Agam bergetar sambil terus berjalan mencari keberadaan baby. Kau itu gila. Mana mungkin kau berbicara dengan baby? Karena saat ini baby ada di ruang ICU. Mobilnya menabrak pembatasan jalan. Saat ia ingin menghindari. Semua perkataan Mars tidak bisa Agam cernah dengan baik.
karena saat ini ia sibuk mencari keberadaan Baby. Karena Agam sangat yakin ia tadi bertemu Baby dan tidak sedang berhalusinasi. "Baby, kau jangan bercanda. Cepat keluar." Dengan putus asa, Agam berlari mencari keberadaan gadis itu. Dan tiba-tiba saja kepalanya terasa pusing. Dan di detik berikutnya, pandangan matanya berubah menjadi gelap. "Bagaimana keadaannya?" tanya Mars pada dokter yang memeriksa Agam. "Tuan Agam baik-baik saja, dan sebentar lagi dia akan sadar," jawab dokter. "Syukurlah." Mars kini bisa bernafas dengan lega, karena sejak tadi ia khawatir dengan keadaan sepupunya itu, yang ia temukan di lorong ruang dekat dengan kamar mayat dan jarang dilewati orang. Untung saja ia dapat melacak keberadaan Agam melalui ponsel sepupunya itu. "Are you okay?" tanya Mars saat melihat sepupunya mulai sadarkan diri. Agam yang ditanya hanya diam saja, sembari menatap ke seluruh ruangan. "Baby? Mars, di mana Baby?" tanya Agam saat teringat keadaan gadis itu. "Baby ada di ruang ICU dan sampai sekarang belum sadarkan diri." "Tidak, itu tidak mungkin. Baby baik-baik saja. Bahkan aku sempat berbicara padanya." "Ah, kau itu sudah sadar belum? Kau masih berhalusinasi?" Mars menatap dokter yang ada di sampingnya. "Cih, aku harus mencari Baby." Agam turun dari ranjang dengan tergesa-gesa, lalu keluar dari ruangan dengan wajah yang bingung. "Kalau kau ingin bertemu Baby, ikut aku." Dengan diam dan tanpa banyak bicara, ia berjalan mengikuti Mars dari belakang. Dan saat mereka berhenti di sebuah ruangan, ia bisa melihat Mam Luna, Dad Dava, Boy, juga Tita sedang duduk dengan raut wajah penuh dengan kesedihan. "Masuklah." Mars membuka pintu ruangan. Agam pun berjalan masuk hingga langkah kakinya terhenti dan wajahnya seketika itu juga memucat. "Bagaimana? Sekarang kau sudah percaya?" tanya Mars yang berjalan menghampiri sepupunya yang tampak diam di tempatnya. Agam tidak menjawab perkataan Mars. Pandangan matanya terus menatap ke arah Baby dengan perasaan campur aduk di hatinya. Antara sedih dan bingung menjadi satu. Mobilnya menabrak pembatasan jalan. Dan saat dibawa ke rumah sakit, keadaannya sudah tidak sadarkan diri. Sampai dengan saat ini, jelas Mars panjang lebar. Dan saat aku menghubungimu beberapa menit yang lalu, jantung Baby berhenti berdetak. Iya, itu sebabnya semua orang yang ada di luar menjadi syok dan menangis. Jantungnya berhenti berdetak. "Maksudmu, Baby?" Agam tidak dapat meneruskan perkataannya. "Ya, dia hampir dinyatakan meninggal. Tapi untung saja dokter masih bisa menyelamatkannya." Mars menepuk pundak Agam lalu berjalan keluar ruangan, membiarkan sepupunya untuk melihat keadaan Baby. Sementara itu, Agam yang masih terpaku di tempatnya hanya mampu menggenggam tangan Baby tanpa satu kata pun. Jujur, ia masih terkejut
dan bingung dengan keadaan yang dialaminya. Terlebih saat melihat keadaan gadis yang selalu membuatnya kesal, kini hanya diam, berbaring tak berdaya. "Baby," diri Agam dengan rasa sesak yang ada di dalam dadanya. Tanpa sadar air mata menetes di kedua sudut matanya. Air mata yang tak pernah ia keluarkan saat dirinya jatuh terpuruk seperti apapun. Bahkan saat adiknya sedang sakit sekalipun. Apa ini? Agam mengusap air matanya, lalu turun mengusap dadanya yang terasa sesak. Karena tidak ingin berlama-lama di situasi yang tidak pernah ia rasakan, Agam pun memilih keluar dari ruangan begitu saja. Dan saat ia sudah di luar ruangan, Agam melihat kesedihan di mata seluruh keluarga besar Arbeto dan Graham. Ia memilih duduk diam di antara para sepupunya dengan sejuta tanya tentang perasaan sesak dan sedih yang tengah dirasakan di hatinya. "Ah, kenapa kau di sini? Bagaimana dengan pernikahanmu?" tanya Dava saat menyadari keponakannya sudah keluar dari ruang perawatan baby. "Aku belum sempat menjawab pertanyaan Uncle Dava." Ia melihat kedua orang tua dan ketiga adiknya berjalan ke arahnya. "Luna, bagaimana keadaan baby?" tanya Mini yang langsung memeluk sahabat baiknya itu. "Putriku masih belum sadarkan diri," jawab Luna yang kembali menangis. Sedangkan David memilih menepuk bahu Dava untuk memberikan dukungan pada sepupunya itu yang terlihat sangat bersedih. "Bagaimana kronologi kejadiannya?" tanya David. Dava pun menceritakan apa yang dikatakan oleh saksi mata, yang juga pihak rumah sakit yang menangani baby setelah kecelakaan itu terjadi. Agam yang duduk di antara mereka mendengarkan semua perkataan Uncle Dava, sembari meremas kedua tangannya dengan wajah yang gelisah. Ia merasa sangat bersalah karena secara tidak langsung sudah membuat baby kecelakaan. Dan jauh di lubuk hatinya yang terdalam, ia merasa takut baby pergi begitu saja dari sisinya. Karena hal itu pula lah yang membuat Agam tidak ingin pergi jauh dari ruangan baby. Ia terus berada di sana selama beberapa hari ini, tanpa peduli pandangan aneh keluarga besar mereka tertuju padanya. "Ah, pulanglah dulu. Banyak yang harus kau urus setelah kekacauan 3 hari yang lalu," ucap Luna pada keponakannya yang terus berada di sisi baby dan hanya keluar di saat pria itu berganti pakaian. Keponakannya itu berubah menjadi lebih dingin dan terlihat sangat tertekan. Baby belum sadar, jadi Agam tidak meneruskan perkataannya. "Ah, Aunty tahu kau pasti merasa bersalah atas keadaan baby, karena dia kecelakaan di saat menghadiri pernikahanmu. Tapi tolong jangan seperti ini." Luna mengusap air matanya yang kembali terjatuh mengingat sudah 3 hari putrinya masih belum sadarkan diri. Baby pasti sedih melihat orang yang dicintainya menyiksa dirinya sendiri karena merasa bersalah. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family.
Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.